memang nggak suka jadi gubernur apalagi jadi presiden ya. Iya. Karena memang banyak sekali perubahan di Jawa Barat ini ya setelah dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi nih. Iya. Oke teman-teman, ini kan kayak ini saya mendengar ada suara jejak langkah kaki yang dimana seperti ada suara orang. Men, ini kalau lihat rumput ini jujur saya merinding karena kata orang tua dulu kalau ada rerumputan seperti ini katanya ini adalah salah satu sarang demit teman-teman. Mudah-mudahan saja nggak terjadi apa-apa. Oke. Dan ini jalannya lumayan panjang juga teman-teman ya. Mudah-mudahan saja bisa ketemu sama Dede areanya. Oke, jujur capek banget teman-teman. Oke, yang dimana ini sudah di puncaknya. Ini kok ada ya anak kecil yang itu kayaknya tuh. Halo Dek, lagi ngapain? Ketemu teman-teman, akhirnya ketemu sama Dede Arya nih. Ini lagi ngapain? Main jangan di situ dong. Ini bocah nggak takut jatuh apa? Tuh benar, ini bekas pertambangan dan di sini main. Dek sini yuk, sini yuk. Sini lagi ngapain? Lagi main. Oke. Oke, nanti ini ya kakak pengen wawancara dulu nih di mana tempat, kita cari tempat dulu yuk. Nah, ini ada satu hal yang unik nih dari Dede Arya, ini suka main di sini. Kan biasanya di Iplik sama di sana di Beringin. Sekarang lagi main di sini. Oh, karena di sananya lagi ada pembangunan jalan ya. Terus banyak orang, makanya kayak Dede Arya tuh nyari yang sepi gitu. Nah, ini bekas apa nih, Dek? Ini biasanya kalau orang tuh suka bakar-bakar. Oh, suka bakar singkong apa gitu ya di sini. Jadi kalau lapar di sini juga. Iya, Masih belajar masih. masih. Oke, nanti kita cari tempat yang enak deh yuk. Kalau di sini agak ngeri juga sebenarnya, kita cari tempat yang enak deh. Saya sudah ketemu dengan Dede Arya dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dede Arya. Dek, ini di sini nggak takut? Enggak. Lagi ngapain ada di sini? Lagi main Lagi main dengan siapa? dengan Mirasi, Kak Deanto, terus Kilareng. Namanya selalu main di sini apa gimana? Selalu sekarang makan kayak tempatnya tuh nggak tahu pindah gitu kan ya. Kalau di sananya kan di Iplik kan dia tuh sepi, ada pembangunan. Lagi ada pembangunan ya, lagi Iya. ada pembangunan seperti jalan dan yang lain. Jadi kayak Dede Arya itu teman-teman, dia nggak mau rame gitu. Jadi makanya dia tuh cari tempat yang dimana itu bisa menyendiri. Contohnya di tempat barunya ini teman-teman. Tuh, ini kayak Dede Arya tuh di tempat barunya. Tuh. Dan memang di sini hampir nggak ada orang. Paling ada orang juga yang 1-2 itu yang ke kebon. Tapi
Yang saya lihat di sini kebunnya juga memang nggak ada, ini mayoritas hanya kebun jati dan beberapa pohon mangga tentunya tuh. Dan ini juga tidak berbuah. Mungkin ada orang yang memiliki keperluan lain, entah apa. Intinya yang cari kayu bakar mungkin ada. Cuman kalau untuk kebun yang lain kayaknya nggak ada teman-teman. Kecuali dekat rumah Dede Arya sendiri. Dan oke, Dede Arya kan tadi kan dilihat kan ada di sana teman-teman. Yang dimana di sana tuh belakangnya jurang, bekas pertambangan. Ini ngeri sekali kalau saya lihat, takut jatuh gitu situ. Ini kayak Dede Arya nggak takut gitu? Oke, kenapa Dede Arya nggak takut? Karena ngelihat apa, kalau misalnya jatuh juga itu kayak nggak sakit gitu. Maksudnya kayak jatuh juga bukan nggak sakit sih. Ada yang kalau ada jatuh juga ada yang megangin. Oh, intinya ada yang lindungin. Iya. Maka teman-teman ini nggak untuk ditiru ya, karena intinya apapun itu tetap resiko. Dede Arya juga nggak boleh gitu ya, takut nanti jatuh. Nah sekarang ini Dede Arya kan main di sini sama siapa aja sekarang? Sama Pak Deanto. Sama Pak Deanto ya. Iya. Intinya kayaknya Pak Deanto itu adalah sosok sahabat Dede Arya yang sangat dekat sekali dan juga dengan Nyidasi kalau nggak salah ya. Iya. Oke, banyak sekali teman-teman. Sebenarnya kalau kayak kemarin waktu kita ngobrol sama Dede Arya, sebenarnya banyak sekali nama-nama yang disebutkan. Cuman kayak Dede Arya itu nggak mau menyebutkan nama-nama yang lain karena memang teman-temannya kalau yang lain itu dia nggak suka disebutkan gitu. Jadi hanya Pak Dianto dan Nyidasi di situ yang disebutkan. Terus juga ada Kiloreng. Nah ini Dek, kan kemarin tuh banyak yang nanya tuh tentang kayak ramalan dari segi Kang Dedi tuh, dan memang benar katanya kan kalau Kang Dedi itu dia itu adalah salah satu pemimpin yang luar biasa. Nah sekarang Dek, ada yang nanya nih, katanya tolong dong katanya diramalin untuk Pak Presiden Prabowo. Oh bisa. Ini kan kodam pendamping Pak Presiden Prabowo nih siapa aja gitu, terus biar nanti kan kayak kita itu bisa tahu deh tuh nanti kodamnya siapa aja, terus dari mana, dari pulau mana, terus dari apa, intinya seperti itulah. Kayaknya untuk hal ini Dede Arya yang lebih tahu dan lebih mengerti. Kayaknya ke teman-teman nanti Dede Arya itu akan melakukan apa, ritual, dia ingin melakukan salah satu penerawangan atau dia berkomunikasi dengan teman-temannya, kita nggak tahu, nanti biarkan Dede Arya yang lebih tahu teman-teman. Oke, kayaknya Dede Arya itu sudah melakukan satu penerawangan yang dimana nanti kita akan tanya bagaimana gitu kayak Dede Arya itu bisa menerawang Pak Presiden Prabowo itu. Oke, gimana Dek? Oke, untuk dari segi kodam pendamping Pak Presiden Prabowo itu ada di Bangsa Lodaya. Bangsa Lodaya itu bangsa apa Dek? Pasukan Lodaya. Dari segi apa, bangsa Lodaya itu adalah bangsa siluman harimau. Siluman harimau, jadi manusia harimau ya? Iya. Itu perwujudannya seperti apa Dek? Untuk wujudnya itu dia berbadan manusia, terus si bulunya itu ada bulu lebat. Jadi bulunya itu hampir sama kayak bulu-bulu harimau mungkin ya? Iya. Terus berkepala harimau. Jadi berkepala harimau juga. Iya. Jadi memang benar-benar itu manusia harimau ya. Iya. Nah itu dari segi ini namanya mungkin tahu siapa aja? Untuk dari namanya itu ada di Raden Kencana dan juga di Raden Kusuma. Jadi itu antara Raden Kencana dan Raden Kusuma itu selaku pemimpinnya mungkin deh ya? Iya. Gitu. Oke teman-teman, itu ada Raden Kencana dan Raden Kusuma. Terus juga di kodam pendamping Pak Presiden Prabowo juga ada lagi
di situ dari segi dari kerajaan Majapahit di situ. Oh, ternyata selain dari bangsa Lodaya juga masih ada dari raja-raja Majapahit yang melindungi Pak Presiden Prabowo ya. Iya. Oke, luar biasa teman-teman. Ini kayak Dede Arya itu sanggup untuk menerawang dan menerobos dimensi yang dimana kayak tidak banyak orang yang tahu kalau Dede Arya itu bisa melihat kodam pendamping Pak Presiden Prabowo. Dan kemarin juga syukur alhamdulillah banyak sekali komentar positif untuk penerawangan Dede Arya untuk Kang Deddy Mulyadi nih. Oke nih, kan gini ya Dek, kalau kayak kita balik lagi ke Kang Deddy nih, misalkan kayak Kang Deddy itu kan kira-kira ini cocok nggak atau pantas nggak kalau misalkan untuk jadi kayak presiden gitu? Kalau untuk menjadi presiden itu cocok ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa mempersulit beliau itu, kira-kira ada nggak yang bisa mempersulit beliau itu untuk menjadi presiden? Ada nggak yang mempersulit beliau itu yang tidak menjadi presiden? Nah gimana tuh deh, kira-kira cocok nggak kalau misalkan kayak Kang Deddy itu jadi presiden, dan ada nggak penghalangnya kira-kira? Jelas ada di situ. Dari segi Kang Deddy Mulyadi itu kan banyak yang ada yang suka juga, banyak juga yang nggak suka. Jadi banyak yang suka dan banyak juga yang nggak suka ya? Iya. Dari segi nggak suka kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur dan juga jadi presiden. Jadi memang nggak suka jadi gubernur apalagi jadi presiden ya? Iya. Karena memang banyak sekali perubahan di Jawa Barat ini ya setelah dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi nih. Iya. Teman-teman, ini kan kayak dari segi kayak kodam Pak Prabowo sudah ditembus sama Dede Arya, terus mampu dijelaskan tentang dari raja-raja Majapahit, dan juga kodam pendampingnya itu sudah dijelaskan lagi. Dan jujur aja teman-teman, ini dari tadi kayak ada yang memperhatikan di sini. Ini dari tadi kayak ada yang memperhatikan. Itu kira-kira kayak sosoknya saya juga kurang tahu, tapi ada ini kira-kira siapa dia yang memperhatikan di situ? Itu kalau di situ itu namanya Nyidasi. Oh, Nyidasi teman-teman. Jadi dari tadi saya itu kayak merasa diperhatikan oleh satu sosok Nyidasi yang katanya kalau Nyidasi itu wewe gombel ya. Iya. Oke teman-teman. Tadi juga sempat ada kayak suara bocah gitu yang ini agak sedikit takut sih sebenarnya gitu ya, karena jujur aja wawancara Dede Arya juga ini pikiran kesana-sana. Jadi kalau misalkan kurang maksimal mohon maaf aja teman-temannya, soalnya ini angker banget. Paling teman-teman kalau misalkan wawancara kedua kayaknya saya bakal ajak Dede Arya ke tempat yang lain deh, yang dimana yang lebih aman dan lebih nyaman. Kayaknya jujur aja nggak nyaman tuh, ini udah sore juga, intinya benar-benar ngeri. Oke deh, gini aja, nanti kan untuk ngobrol laginya kita pindah tempat aja yuk, soalnya nanti ngeri juga sih. Oke teman-teman, kali ini saya tutup dulu. Untuk yang penasaran, nanti bakal dibuat lagi ke next videonya. Jadi intinya buat yang belum like, comment, dan subscribe, pokoknya segera, biar saya semakin semangat untuk membuat video untuk Dede Arya. Oke, see you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.